الحمد لله بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين وإمام المتقين. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di setiap Jumat dianjurkan dalam agama kita bahwasanya senantiasa kita meningkatkan ketakwaan. Yang mana ketakwaan di dalam Al-Quran banyak memberikan kepada kita dampak yang baik bagi siapa yang memiliki ketakwaan tersebut. Olehnya itu, di dalam Al-Quran
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita gambaran bahwasanya di dalam menjalani kehidupan ini kita mesti berlomba-lomba untuk mendapati diri kita berada di dalam ketaatan dan kebaikan. Makanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wasari'u ila magfiratin min rabbikum." Bersegeralah kalian, berlomba-lombalah kalian kepada Tuhan kalian, kepada pengampunan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita juga berlomba-lomba untuk mendapatkan wajannatin 'arduhas samawati wal ardh. Ketika kita mendapati pengampunannya Allah, kemudian Allah akan memberikan kita surga, yang mana surga itu seluas langit dan bumi. Kemudian ditutup ayatnya dengan kalimat u'iddat lil muttaqin, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Makanya ketakwaan itu Pak menjadi tolok ukur kemuliaan seseorang. Bukan karena hanya kita mendapati diri kita berada dalam dunia kesejahteraan, memiliki pangkat jabatan, kemudian kita memiliki banyak teman dan lain sebagainya, kemudian kita dikategorikan seseorang yang mulia. Tidak, Pak. Allah sendiri yang mengatakan, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Sesungguhnya kemuliaan kalian, kita mulia di sisi Allah itu Pak bukan karena apa yang kita miliki secara kasat mata, akan tetapi kita mulia di sisi Allah atqakum, nasabak tahu ta'rifan Allah Ta'ala. Nasabak ketakwaan kita kepada Allah sehingga kita masuk dalam kategori orang yang mulia di sisi Allah. Kemudian di ayat selanjutnya di dalam ilmu tafsir ini disebutkan tafsirul ayat bil ayat. Ketika ada satu ayat, kemudian ayat selanjutnya itu menafsirkan ayat sebelumnya. Makanya lil muttaqin di sini disebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Dari sekian banyak ciri-ciri orang yang bertakwa yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'an, ayat yang berada dalam surah Ali Imran ayat 133 dan 134 sampai 136 ini disebutkan bahwasanya orang-orang yang bertakwa itu salah satunya yang pertama adalah alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang senantiasa menafkahkan apa yang ia miliki, baik dia dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Bahasanya sekarang kita Pak kedermawanan naluri sisa Allah Ta'ala atau malabuwe. Allah itu sangat suka terhadap orang yang dermawan, sehingga mengkategorikan satu di antara sekian banyak ciri-ciri orang yang bertakwa di sisi Allah adalah ketika ia mampu menafkahkan apa yang ia miliki baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Ketika dia berada dalam kelapangan, kesejahteraan yang melimpah, dia tidak lupa untuk menafkahkan sebagian hartanya. Begitu pula dalam keadaan sempit, dia juga tidak lupa untuk menyisihkan hartanya di jalan Allah. Karena kenapa? Karena harta yang kita miliki itu Pak ada haknya orang lain. Tania ia manang afun nata tania. Tania ia manang afun nata. Makanya habis kita melaksanakan ibadah Ramadan, apa yang kita dapatkan di dalam bulan suci Ramadan salah satunya adalah makbulki riasanya manabo. Kita belajar untuk menjadi dermawan, itu yang diajarkan Allah dalam Ramadan. Makanya memasukkan orang-orang yang menafkahkan hartanya itu sangat tinggi mulianya, sangat tinggi derajatnya di sisi Allah. Kemudian yang kedua, wal qaziminal ghaiz, orang-orang yang senantiasa menahan amarah. Orang-orang yang senantiasa menahan emosinya, menahan marahnya. Nah sebab itu Nabi tak bikatellu napak kulit Pak. Nabi kita itu mensabdakan bahwasanya Nabi itu mengulangi sampai 3 kali naciaki macai. Naciaki macai Nabi tak. Apa buktinya ketika Nabi bersabda la taghdab, ajak macai.
Jangan Anda marah. Kemudian diulangi lagi, la taghdab, ada mau cari. Jangan kita marah. Kemudian faraddara miraran, faqulis sisi sepa. Allah Nabi mengulang sampai 1 kali lagi, la taghdab, ajak lalu mau cari. Ini inti dari wal kadhiminal ghaiz. Ramadan mengajarkan kita menahan amarah. Jangan gampang tersinggung, Pak. Jangan gampang, bahasa sekarang itu baper, terbawa perasaan. Nah sahabat ini tomialah saya aleta nariko gampang ki macai. Nah sahabat anu naciaki na minta akan tetapi ripigamat terus nariko macai ki. Bukan hanya dari segi itu, dari segi kesehatan. Kita bisa survei, kita bisa searching, kita bisa browsing di HP kita masing-masing. Ketika kita 1 kali marah, Pak, ada ribuan urat saraf yang putus. Ada ribuan urat saraf yang putus dari posisi seki macai. Sehingga Allah memasukkan menahan emosi, menahan amarah ini. Ketika kita mampu mengendalikan, kita sangat amat mulia di sisi Allah. Kita termasuk dari golongan orang-orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, wal'afina 'anil nas. Dari golongan orang-orang yang bertakwa salah satunya adalah ciri-cirinya orang-orang yang senantiasa memaafkan di antara sesama manusia. Itu Allah Ta'ala, Pak, naluri sisengir dia senge memaafkan. Allah sangat amat suka orang yang memaafkan. Sehingga 1 bulan full itu, Pak, Ramadan kita senantiasa membaca doa apa yang dianjurkan oleh Nabi kita mulai dari 1 Ramadan sampai akhir Ramadan. Doa yang sering kita baca, yang sering kita lantunkan, yang kita minta kepada Allah dalam Ramadan, apa itu? Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau adalah Maha Pemaaf. Tuhibbul afwa, Engkau mencintai, Engkau menyukai pemaafan. Fa'fu anna ya Allah, dan pekafuan, ampuni kami ya Allah. Hapus kesalahan kami ya Allah. Itu yang sering kita minta, Pak. Itu yang sering kita minta. Maka dimasukkan dalam kategori salah satu yang ciri-ciri orang yang bertakwa mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang senantiasa memaafkan. Jangan dimaafkan, Pak. Tidak bisa terjadi dimaafkan kalau tidak ada yang memaafkan. Allah senantiasa menganjurkan kita selalu jangan memaafkan, memberi, mengasihani, membantu. Tidak ada itu kata di Pak dalam Al-Quran, tidak ada. Kata diberi, kata dimaafkan itu, Pak, pekerjaan yang tidak berpahala, tidak berpahala itu. Ketika kita diberi, Pak, tidak berpahala itu. Akan tetapi yang berpahala itu adalah memberi, membantu, memaafkan. Tidak ada pahalanya itu kalau kita senantiasa diberi, tidak ada. Akan tetapi sekali-kali, Pak, atau sering kita selalu memberi. Karena memberi itu kata karim. Kata karim itu adalah artinya itu, kata dasarnya itu memberi. Bukan mulia, Pak. Kata karama itu bukan mulia artinya, akan tetapi memberi. Kapan dikatakan mulia? Ketika kita senantiasa memberi. Sehingga dimasukkan dalam sifatnya Allah Karim. Kenapa? Kenapa Allah Karim? Karena Allah senantiasa memberi. Mau orang yang sholat, mau orang yang tidak sholat, Allah tetap memberi. Makanya Allah itu Karim. Kenapa Al-Quran Al-Karim? Kenapa Allah meminjamkan namanya di kata Al-Quran? Karena Al-Quran banyak memberi manfaat kepada orang yang senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Maka dikategorikan dalam Al-Karim. Kita bisa Karim, senantiasa memberi. Memberi apa? Memberi pemaafan salah satunya. Ketika ada orang yang meminta maaf, Pak, maafkan. Kalau kita punya salah, sadar atau tidak sadar, melok dampek. Kemudian Allah menutup ayatnya dengan kalimat wallahu yuhibbul muhsinin. Ini adalah derajat orang-orang yang sangat ingin ketika kita menggabungkan, senantiasa menafkahkan apa yang kita miliki, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian senantiasa mengendalikan amarah, mengendalikan emosi, tidak gampang tersinggung, tidak gampang marah, tidak gampang
membuat situasi kita menjadi sulit antar sesama, kemudian wal afina 'anil nas, saling memaafkan di dalam antar umat manusia. Kemudian ditutup dengan kalimat Allahu yuhibbul muhsinin. Ketika ketiganya kita bisa mampu lakukan, maka kita termasuk dari orang-orang yang mampu melakukan kebaikan. Al-muhsinin itu Pak sangat amat tinggi derajatnya di sisi Allah. Karena al-muhsinin itu adalah kita mempelajari namanya Islam. Kemudian ketika kita berislam, kita lakukan yang namanya iman. Ketika kita melakukan iman ditutup dengan kalimat ihsan. Apa artinya ihsan? An ta'budallah ka'annaka tarah. Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Fa illam takun tara, sesungguhnya kita tidak bisa melihat Allah. Fa innahu yarak, majepuk fang Allah Ta'ala nahitaki. Mohon maaf bila ada kekurangan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin, hamdan rahimin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وقال أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أنت جعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ولا تجعلنا ممن أعرض عن ذكرك فإن له معيشة ضنكا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا